Fenomena sound horeg sudah lama jadi masalah. Awalnya disebut hiburan, musik keras diputar lewat speaker besar, dipasang di rumah, di jalan, atau di hajatan. Katanya untuk meramaikan suasana, tapi sering berubah menjadi teror akustik. Ironinya, orang yang pamer sound horeg biasanya paling cuek. Diminta kecilkan volume, jawabnya pura-pura tidak dengar. Mungkin memang telinganya sudah rusak, padahal dampaknya nyata. Volume tinggi bisa merusak gendang telinga. Tekanan suara bisa memicu gangguan jantung. Orang sekitar tidak bisa tidur. Lingkungan berubah jadi konser gratis. Bedanya, tidak ada tiket, tidak ada izin, dan tidak ada pilihan untuk menolak. Dampak sosial juga terasa. Anak-anak terganggu belajar. Lansia stres mendengar dentuman, hewan peliharaan pun gelisah. Lebih parah lagi, banyak orang menganggap hal ini wajar. Seakan-akan kebisingan adalah bagian dari budaya hiburan. Padahal sebenarnya ini bentuk egoisme yang dipoles menjadi tradisi. Knalpot brong hadir dengan alasan gaya. Katanya biar motor lebih garang. Suaranya kencang, mencolok, bikin kepala orang menoleh. Tapi realitanya suara knalpot lebih mirip seng ditiban panci. Ironisnya, makin keras suara motor, makin lambat ketika dipakai balapan sungguhan. Tidak ada bukti suara berisik menambah tenaga mesin. Justru hanya menambah polusi suara. Jalan raya jadi mirip arena sirkus. Efeknya serius. Warga sekitar jalur ramai terganggu. Tidur malam rusak. Konsentrasi pengendara lain buyar. Anak-anak sulit belajar. Orang dengan gangguan kecemasan semakin parah. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan suara keras bisa meningkatkan tekanan darah. Knalpot brong bukan sekedar gaya, ia adalah polusi bergerak. Lebih ironisnya, banyak pemilik motor merasa bangga. Mereka tidak sadar bahwa orang lain melihat mereka sebagai perusuh jalanan. Ego pribadi dipelihara dengan mengorbankan kenyamanan publik. Balap liar selalu mendapat penggemar. Katanya ajang keberanian, bukti kejantanan. Tapi kalau dilihat jujur, balap liar hanyalah uji nyali bodoh di jalan umum. Ironinya, yang sering jadi korban bukan pembalapnya. Orang lain yang tidak ikut balapan bisa tertabrak. Pengendara mobil yang sedang melintas bisa jadi korban tabrakan beruntun. Nyawa melayang tanpa alasan. Kerugian materi juga besar. Kendaraan rusak, infrastruktur jalan rusak, rumah di pinggir jalan bisa tertabrak. Trauma psikologis masyarakat muncul. Setiap mendengar suara motor ngebut, warga jadi waspada. Anak kecil tidak bisa bermain dengan tenang. Balap liar juga menciptakan budaya salah kaprah. Anak muda menganggap keberanian di jalan lebih keren daripada prestasi di arena resmi. Padahal di lintasan balap yang sah, nyali diuji dengan aturan, bukan dengan taruhan nyawa orang lain. Petasan dianggap bagian dari tradisi perayaan. Malam takbiran, tahun baru, atau acara tertentu. Katanya seru, simbol kegembiraan, tapi realitanya jauh lebih pahit. Ironinya, yang merayakan sering berakhir di rumah sakit. Jari hilang, mata rusak, luka bakar permanen. Bukannya bahagia, malah jadi penderitaan seumur hidup. Dampaknya tidak berhenti di fisik. Suara ledakan membuat bayi menangis, lansia kaget, dan orang sakit tidak bisa istirahat. Lingkungan jadi mirip zona perang. Hewan peliharaan ketakutan, bahkan ada yang mati karena stres. Selain itu, petasan bisa memicu kebakaran, rumah terbakar, sawah rusak. Terkadang nyawa melayang hanya karena percikan api kecil. Semua ini terjadi hanya demi kesenangan sesaat. Coret baju kelulusan dianggap tradisi wajib. Katanya bentuk ekspresi kebebasan setelah ujian. Tapi kalau dilihat jujur, itu lebih mirip vandalisme massal. Ironisnya, baju yang masih layak dipakai malah dirusak. Padahal bisa diwariskan ke adik atau diberikan pada orang yang membutuhkan. Baju seragam punya nilai guna. Tapi tradisi ini merusaknya hanya demi simbol. Dampaknya terlihat di jalan, sampah visual di mana-mana. Lingkungan kotor penuh coretan cat. Kadang berlanjut jadi kerusuhan kecil. Ada konvoi ugal-ugalan. Ada juga tawuran antar siswa. Semua berawal dari euforia yang salah arah. Tradisi ini juga mencerminkan pola pikir konsumtif. Barang dihancurkan demi perayaan. Nilai manfaat dikorbankan demi simbol kebebasan yang semu.
truk terguling di jalan sering jadi tontonan. Lebih parah, berubah jadi kesempatan menjarah. Barang bawaan diambil rame-rame. Dalihnya rezeki nomplok. Ironisnya, yang disebut rezeki sebenarnya pencurian. Barang punya pemilik. Sopir bisa kena tuntutan ganti rugi. Kerugian besar menimpa pihak yang seharusnya dikasihani. Dampak sosial juga berat. Moral masyarakat runtuh. Menjarah dianggap wajar. Anak-anak menonton dan belajar bahwa mengambil hak orang lain tidak jadi masalah. Padahal nilai ini sangat merusak masa depan. Bahkan, menjarah bisa menyebabkan kecelakaan lanjutan. Orang berdesakan di jalan, kendaraan lain menabrak, lalu korban bertambah. Semua hanya karena nafsu mengambil barang gratisan. FWB atau Friends with Benefit dipopulerkan sebagai bentuk hubungan modern. Katanya tanpa beban, tidak ada ikatan serius, hanya kesenangan bersama. Tapi realitasnya berbeda. Ironisnya, yang disebut tanpa beban sering berakhir penuh beban. Ada rasa cemburu terselubung. Ada ikatan emosional yang tidak diakui. Bahkan ada resiko penyakit menular seksual. Dampaknya berat, relasi sehat rusak. Konsep komitmen jadi kabur. Banyak orang merasa kehilangan arah dalam hubungan. Luka psikologis muncul, tapi sering tidak dianggap serius. Fenomena FWB juga mencerminkan budaya instan. Orang mencari kepuasan cepat tanpa mau menghadapi tanggung jawab emosional. Padahal yang rusak bukan hanya hubungan, tapi juga kesehatan mental. Pesta pernikahan seharusnya jadi momen sakral, simbol penyatuan cinta. Tapi di beberapa tempat, tradisi mabuk jadi bagian dari acara. Katanya biar meriah. Ironisnya, perayaan cinta malah berubah jadi ring tinju. Teriakan menggantikan doa, pukulan menggantikan ucapan selamat. Pernikahan yang harusnya bahagia berakhir dengan keributan massal. Dampaknya bukan hanya pada acara. Hubungan antara keluarga bisa retak. Permusuhan panjang bisa lahir dari perkelahian satu malam. Bahkan ada kasus pernikahan batal karena keributan ini. Tradisi ini juga menormalisasi perilaku destruktif. Mabuk dianggap wajar dalam perayaan, padahal alkohol merusak kesehatan. Efeknya jangka panjang, tapi dampak sosial langsung terasa.